366 rencana. Keheningan total menyelimuti aula raksasa itu saat para Raja Dao Puncak melihat naga hitam, serta dua orang yang menunggangi punggungnya. Melihat situasi tegang di depannya, gelombang keterkejutan muncul di hati Sun Long, sementara suara Little Black terdengar di kepalanya pada saat yang sama. Tuan, lelaki tua berjubah emas dan lelaki paruh baya berambut merah keduanya adalah Raja Dao tingkat puncak 9. Meski mereka tidak termasuk Raja Dao yang terkuat, mereka juga tidak lemah. Terutama pria berambut merah itu. Auranya bahkan sedikit lebih kuat daripada pria tua berjubah emas itu, sementara pedangnya sudah melampaui tingkat emas. Namun, lelaki tua berjubah emas itu pun tidak kalah berbahayanya darinya. Dia benar-benar dapat menimbulkan bahaya mematikan bagi diriku dan Tuan. Jimat emas di tangannya, kemungkinan besar berisi pukulan berkekuatan penuh dari seorang Kaisar Dao. Saat dia mendengar penilaian Little Black terhadap dua Raja Dao, Sun Long bisa merasakan keringat dingin mengalir dari punggungnya. Kedua kelompok yang berdiri di depannya, sebenarnya cukup kuat untuk mengancam nyawanya dan Liu Mei, serta nyawa Little Black. Namun, si hitam kecil tampaknya hanya melirik sekilas kedua kelompok kuat di depannya, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke arah berkas cahaya raksasa di samping Duan Zhu dan Seng Jun dengan mata berbinar. Melihat tatapan tajam naga hitam itu, Duan Zhu mengalihkan pandangannya untuk melihat Sun Long berjubah hitam sebelum dia bertanya dengan cara menyelidik. "Siapa kamu?" Duan Zhu terkejut saat menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura apapun yang keluar dari tubuh Sun Long, secara naluriah membuatnya khawatir. Meskipun Duan Zhu tahu bahwa ada teknik tertentu yang dapat sepenuhnya menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang, ini adalah pertama kalinya dia tidak dapat merasakan sedikit pun aura yang datang dari seseorang. Seni pemurnian darah iblis tingkat Sein miliknya, Istana Kaisar Iblis, biasanya bisa mendeteksi aura seseorang, terlepas dari seberapa keras mereka berusaha menutupinya dengan teknik kultivasi mereka sendiri. Tidak pernah ada preseden di mana Duan Zhu tidak bisa merasakan apapun. Ini hanya bisa berarti dua hal. Entah kultivasi orang itu sudah di atas alam Raja Dao, atau teknik kultivasinya juga merupakan teknik kultivasi Sein tingkat tinggi, dan teknik yang sangat cocok untuk menyembunyikan auranya sendiri. Dalam kedua kasus, kekuatan di balik dua orang ini kemungkinan besar berada pada level yang sama dengan Istana Kaisar Iblis saya. Meskipun mereka lebih lemah, mereka pasti tidak jauh berbeda. Lagi pula, aku belum pernah mendengar ada kekuatan yang bisa menjinakkan naga hidup. Bahkan di wilayah tengah kami, hanya kekuatan yang paling kuat sekalipun yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat naga hidup. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Duan Zhu, Sang Raja Dao peringkat puncak 9 mengambil posisi lebih defensif. Meskipun kekuatan di balik Sun Long kemungkinan besar berada pada level yang sama, atau bahkan lebih kuat dari Istana Kaisar Iblis miliknya, ini tidak berarti Duan Zhu akan mundur. Kecuali Sun Long benar-benar seorang Kaisar Dao, dia bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun dari Villa Raja Naga. Pada saat yang sama, setengah dari pasukan Seng Jun mengambil posisi bertahan, karena 5 Raja Dao tahap akhir menghadapi naga hitam dan 2 orang di punggungnya, sementara sisanya menghadapi Duan Zhu, tidak membiarkannya membuat gerakan tiba-tiba. Meskipun Seng Jun tidak berbicara, jelas bahwa dia juga menunggu jawaban Sun Long. Pada saat yang sama, setelah mendengar suara Little Black dalam benaknya sekali lagi, Sun Long mencoba menenangkan dirinya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke dua Raja Dao Puncak yang tengah menunggu jawabannya. Sun Long tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi di depannya, dan menatap Raja Tua dari dinasti Seng Tian serta Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis. Dia tidak berbicara tetapi sebaliknya, dia hanya menunjuk ke depan. Di bawah tatapan mata Duan Zhu dan Seng Jun yang tercengang, si hitam kecil terbang menuju seberkas cahaya raksasa bagaikan kilatan petir hitam yang merobek langit tengah hari. Namun, setelah tersentak sejenak, Duan Zhu dan Seng Jun hanya terkekeh sebagai tanggapan. Jika semudah itu menghancurkan berkas cahaya raksasa itu, Duan Zhu pasti sudah melakukannya sejak lama, dan tidak akan menunggu Seng Jun datang dan merusak rencananya. Keringat muncul di dahi Sun Long yang tertutup jubah hitamnya, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berharap rencana ini akan berhasil. Duan Zhu dan Seng Jun menatap naga hitam itu dengan tatapan mengejek, sambil menunggu si hitam kecil menabrak pilar cahaya dan terluka sebelum melancarkan gerakan. Namun, bertentangan dengan harapan mereka,
saat si hitam kecil muncul di depan pilar cahaya raksasa, seluruh Villa Raja Naga mulai bergetar. Keterkejutan muncul di mata Duan Zhu, Seng Jun dan para Raja Dao lainnya, tetapi sebelum mereka dapat menyadari apa yang telah terjadi, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di penghalang di depan si hitam kecil. Tanpa ragu sedikit pun, naga hitam itu memasuki pilar cahaya besar, mengabaikan sepenuhnya para Raja Dao yang terkejut di belakangnya. Cepat, kejar dia. Seng Jun adalah orang pertama yang berbicara. Beberapa saat kemudian, Raja tua yang kuat dari dinasti Sengtian terbang menuju lubang besar itu bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya sendiri. Duan Zhu telah bergerak pada saat yang sama, dia juga mengikuti di belakang Seng Jun tidak sampai sepersekian detik kemudian. Para Raja Dao dari dinasti Sengtian semuanya mengikuti di belakang Seng Jun dan Duan Zhu, saat mereka berbondong-bondong menuju ke lubang itu seperti sekelompok binatang ajaib yang lapar. Setelah memasuki pilar cahaya sebelum Duan Zhu dan yang lainnya, pemandangan yang menakjubkan muncul di mata Sun Long. 367 Harta Karun. Sebuah ruang singgasana raksasa muncul di mata Sun Long, dipenuhi dengan emas, perak, dan batu giok langka yang tak berujung. Sebuah singgasana emas raksasa yang tampaknya dibuat untuk raksasa setinggi 4 meter 13 kaki, ditempatkan di tepi ruangan, dengan peti kayu kecil di depannya. Sun Long tercengang saat melihat istana mewah Cui Guoliang di masa lalu, tetapi di depan ruang singgasana di depannya, perbedaannya bahkan lebih besar dari awan dan lumpur. Selain singgasana emas dan peti kayu, ada banyak sekali senjata di lantai aula, termasuk pedang, perisai, pedang panjang, tombak, dan busur. Akan tetapi, Sun Long hanya sempat melirik harta karun di sekelilingnya begitu mereka memasuki ruangan, sebelum si hitam kecil melesat ke sudut ruangan. Sebuah batu kecil berwarna hitam melayang di udara, dan memancarkan cahaya yang kuat, seolah-olah ia gembira merasakan kehadiran si hitam kecil. Bahkan Sun Long dan Liu Mei hanya butuh sedetik untuk mengerti, bahwa ini adalah potongan batu naga yang diinginkan si hitam kecil. Sun Long juga tahu, bahwa ini adalah potongan batu naga yang sama yang baru saja dihubungkan oleh si hitam kecil, dan juga telah membangkitkan sebagian energinya untuk membuka lubang di pilar cahaya raksasa itu. Pada saat yang sama, Duan Zhu dan Seng Jun baru saja melewati lubang itu pada saat yang sama, ketika pemandangan mengejutkan yang sama muncul di mata mereka, membuat dua Raja Dao puncak tercengang. Ratusan senjata berserakan di tanah, semuanya sebenarnya adalah senjata kelas emas peringkat 3. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat, menyebabkan kedua Raja Dao yang kuat itu terdiam beberapa saat, karena mereka ternganga melihat pemandangan di depan mereka dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan dinasti Sengtian yang merupakan salah satu kekuatan terkuat di benua bintang malam, memiliki kurang dari 10 senjata kelas emas di perbendaharaan mereka. Di antara semuanya, hanya 2 senjata yang benar-benar mencapai puncak mutu emas. Akan tetapi, semua senjata yang ada di hadapan Seng Jun saat ini, tanpa terkecuali, semuanya berada di peringkat 3. Hampir setengahnya sebenarnya berada di puncak peringkat 3 tingkat emas. Ini lebih dari cukup bagi dinasti Sengtian Seng Jun untuk mendominasi seluruh benua bintang malam. Namun, senjata-senjata ini dibuang begitu saja ke tanah seakan-akan itu adalah sampah. Namun Duan Zhu tidak kalah terkejutnya dibandingkan Seng Jun. Sebagai kepala aula, Istana Kaisar Iblis, dia jelas memahami nilai senjata di depannya. Meskipun, Istana Kaisar Iblis miliknya memiliki ahli formasi emas tingkat 3 puncak yang dapat menciptakan senjata serupa, ini bukan hanya masalah senjatanya sendiri. Lagi pula, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat semua senjata di sini, pastinya lebih dari apa yang Istana Kaisar Iblis mampu belanjakan. Pada saat yang sama ketika kedua Raja Dao Puncak tengah menatap harta karun di sekeliling mereka, mereka tiba-tiba menyadari si hitam kecil tiba di depan sebuah batu hitam yang melayang. Namun mata Seng Jun dan Duan Zhu tidak terfokus pada batu yang melayang itu, melainkan pada baju zirah tembus pandang dan pedang hitam berpola aneh, yang juga melayang di udara di samping batu hitam itu. Merasakan aura kuat yang keluar dari baju zirah dan pedang hitam, kedua Raja Dao Puncak itu hanya butuh sesaat untuk memahami, bahwa senjata-senjata ini telah melampaui tingkat emas. Mereka pasti berada pada level yang sama dengan pedang darah Duan Zhu. Namun, sebelum Seng Jun dan Duan Zhu sempat melancarkan gerakan, si hitam kecil membuka mulutnya dan menelan batu melayang,
pedang hitam, dan baju zirah tembus pandang itu secara bersamaan. Berhenti, serahkan pedang itu. Seng Jun dan Duan Zu berteriak bersamaan. Duan Zu mengacungkan pedang darahnya, sedangkan Seng Jun mengeluarkan sepasang sarung tangan dari cincin spasialnya dan mengenakannya di tangannya, lalu mereka berdua menyerang si hitam kecil di saat yang bersamaan. Namun si hitam kecil tampaknya tidak memperdulikan kedua Raja Dao itu, karena ia melesat maju dengan kecepatan penuh menuju peti kayu di depan singgasana. Namun Duan Zu tampaknya telah menduga hal ini, saat ia melancarkan tebasan kuat ke depan, menghalangi jalan Little Black. Tebasan merah tua yang bahkan lebih merah dari warna darah segar meletus dari pedang itu, dipenuhi dengan kekuatan penuh dari Dao King peringkat puncak 9. Meskipun si hitam kecil telah menghindari dua serangan pertama, jika ia ingin mendekati peti itu, ia harus menerima serangan Duan Zu secara langsung. Akan tetapi, dengan bersenjatakan pedang darah di tangannya, tak perlu lagi mempertimbangkan apakah tebasan Duan Zu cukup kuat untuk melukainya. Mengambil kesempatan saat naga hitam itu mundur, Duan Zu dan Seng Jun mengabaikan sementara tiga benda yang telah dicuri, si hitam, sebelum mengalihkan perhatian mereka ke peti itu juga. Pergi! Duan Zu berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke arah Seng Jun yang juga tengah bergegas menuju singgasana di saat yang sama dengannya. Meskipun dia telah menduga serangan ini, Raja tua dinasti Seng Tian hampir tidak punya cukup waktu untuk merunduk dan menghindar, saat tebasan merah kuat lainnya meletus dari pedang darah di tangan Duan Zu. Melihat dirinya hanya berjarak 100 meter dari peti kayu itu, sementara Seng Jun terjatuh ke belakang, Duan Zu tersenyum lebar, sebelum mengulurkan tangannya untuk meraih peti itu. Namun, entah dari mana, sebuah robekan angkasa muncul tepat di depan peti itu, sementara sepasang tangan yang diselimuti jubah hitam mengulurkan diri untuk menyentuh peti kayu di depan Duan Zu. Di bawah tatapan tak percaya dari Raja Dao peringkat puncak 9, peti kayu itu diseret ke dalam robekan ruang angkasa, sebelum menghilang tepat di depan matanya. Pada saat yang sama, Duan Zu dan Seng Jun menoleh untuk melihat orang berjubah hitam di atas naga hitam, hanya untuk melihat peti kayu kini tergeletak di lengannya. 368 mengguncang seluruh dinasti Seng Tian. Jantung Sun Long mulai berdetak kencang, sementara dada yang dibebaninya terasa lebih berat daripada gunung. Dia bisa merasakan tekanan yang datang dari dua Raja Dao puncak yang hendak menelannya utuh. Bukan hanya si hitam kecil yang telah merampas batu naga dan baju zirah tembus pandang serta pedang hitam, tetapi Sun Long kini juga memegang sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga daripada kedua benda ini. Mati! Serahkan peti itu! Duan Zu dan Seng Jun berteriak bersamaan, saat mereka berdua melepaskan serangan ke arah Little Black. Sebuah tebasan merah tua yang tampaknya cukup mampu membelah sekelompok Raja Dao tahap akhir muncul dari pedang darah Duan Zu, sementara dua tinju raksasa yang bersinar dengan cahaya terang terwujud dari sarung tangan Seng Jun, keduanya mengarah ke naga hitam. Namun Sun Long telah bersiap menghadapi serangan Raja Dao, dan saat dia memegang peti kayu itu, dia buru-buru menyuntikkan ki-nya ke dalam dua medali penguasa naga, sementara Liu Mei melakukan hal yang sama. Penghalang emas di sekeliling villa mulai bergetar, sebelum tiba-tiba turun untuk menyelimuti Sun Long, Little Black, dan Liu Mei bagaikan selimut emas. Sebelum serangan kuat Duan Zu dan Seng Jun sempat mendekatinya, Sun Long merasakan distorsi spasial di sekitar tubuhnya, sementara penglihatannya juga mulai kabur. Melihat naga hitam itu, serta dua orang berjubah hitam di punggungnya lenyap tepat di depan matanya, ekspresi marah muncul di wajah Duan Zu. Sambil memegang medali penguasa naga di tangannya, dia siap untuk mengaktifkannya dan mengejar si hitam kecil, tetapi dia ragu-ragu sejenak. Meskipun si hitam kecil telah mendapatkan segalanya, jika dia pergi sekarang, Raja Dao dari dinasti Seng Tian pasti akan menyapu bersih semua yang ada di tempat ini. Ratusan senjata dan armor tingkat emas peringkat 3 sudah cukup bahkan bagi Kaisar Dao untuk terlibat. Namun, Duan Zu hanya ragu sejenak, sebelum medali penguasa naganya menyala dengan cahaya kemasan. Lagi pula, harta karun yang didapatkan Sun Long pastinya melebihi nilai senjata emas peringkat 3 di tempat ini. Pada saat yang sama, medali Raja Naga, milik Seng Jun juga menyala, saat kedua Raja Dao merasakan diri mereka ditutupi oleh penghalang, Villa Raja Naga, sebelum mereka menghilang dari ruang singgasana yang megah. Adapun Seng Jun, dia sebenarnya berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada Duan Zu.
Belum lagi fakta bahwa ia dapat memburu seekor naga hidup di wilayah kekuasaannya sendiri di benua bintang malam. Ia juga berhasil membiarkan para tetua dinasti Sengtiannya dengan bebas mengumpulkan semua barang di dalam ruang singgasana. Sekarang Duan Zhu memutuskan untuk mengejar Sun Long, sementara di saat yang sama, Seng Jun sendiri tidak harus mengaktifkan jimat emasnya dulu. Saat Sun Long muncul di luar pintu masuk Villa Raja Naga, dia tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejut dari orang-orang di kerumunan yang berkumpul di luar villa, karena dia segera menyuruh si hitam kecil meninggalkan tempat kejadian. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, si hitam kecil membentangkan sayap hitamnya yang megah, sebelum ia terbang ke arah utara, benua bintang malam, dengan kecepatan penuh. Duan Zhu dan Seng Jun muncul di pintu masuk villa hanya sepersekian detik kemudian dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke langit, mencari naga hitam. Kerumunan yang terkejut langsung berteriak seru. Seekor naga, naga sungguhan. Bukankah itu, Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis? Aku melihatnya memasuki villa 2 tahun yang lalu. Apa yang dia lakukan dengan Raja Tua Dinasti Sengtian? Jangan bilang mereka mengejar naga itu. Mungkinkah, naga itu telah tinggal di dalam Villa Raja Naga selama puluhan ribu tahun? Mengabaikan spekulasi orang banyak, Duan Zhu melihat Dao King tahap awal yang berdiri di antara kerumunan, sebelum dia bertanya dengan nada marah. Kemana naga itu pergi? Raja Dao tahap awal gemetar ketika dia merasakan aura Duan Zhu, yang bahkan lebih menakutkan daripada rata-rata puncak peringkat 9 Raja Dao, tetapi dia masih menenangkan dirinya dan menunjuk ke arah utara saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Ke sana, terbang ke arah utara. Tanpa mempertimbangkan bahwa Raja Dao di depannya telah berbohong kepadanya, Duan Zhu langsung melesat ke arah utara, benua bintang malam, dengan pedang darah di tangannya, seperti binatang ajaib yang lapar dan haus darah. Tentu saja, jika Raja Dao itu benar-benar berani berbohong kepadanya, Duan Zhu akan membuatnya berharap dia mati saja. Meskipun orang biasa mungkin tidak tahu betapa mengerikannya para ahli Istana Kaisar Iblis, sebagian besar Raja Dao di benua bintang malam takut pada mereka dari lubuk hati mereka. Seng Jun pun tak ketinggalan dari Duan Zhu, ia pun melesat di angkasa, terbang menuju ke arah utara, benua bintang malam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan giok hijaunya dari cincin spasialnya, dan sepenuhnya mengabaikan laporan yang telah dia lewatkan sebelumnya, dia menyuntikkan kinya ke dalam giok yang membuatnya menyala dengan cahaya hijau pucat, saat dia kemudian berkata dengan suara memerintah. Ini perintah untuk setiap kultivator tahap jiwa baru lahir di dinasti Sengtianku. Segera pergi ke utara, benua bintang malam, dan temukan petunjuk tentang naga hitam dan 2 orang berjubah hitam yang menungganginya. Orang yang menemukan lokasi naga akan mendapatkan senjata emas peringkat 3. Saat Seng Jun menyelesaikan kata-katanya, seluruh istana dinasti Sengtian di kota kubah surga langsung meledak karena terkejut dan gembira, saat setiap ahli tahap jiwa baru lahir terbang keluar dan menuju ke bagian utara, benua bintang malam. Tentu saja, ini juga rencana Seng Jun. Begitu seseorang mengetahui keberadaan naga hitam itu, Raja Tua Dinasti Sengtian pasti akan mendengarnya sebelum Duan Zhu. Pada saat yang sama, Little Black masih terbang di langit beberapa puluh ribu mil jauhnya dari kota dosa, ketika Liu Mei menoleh untuk melihat ke belakang mereka, dan melihat apakah Duan Zhu atau Seng Jun berhasil menyusul Little Black, sebelum dia kemudian bertanya kepada Sun Long. Kak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang di benua bintang malam pasti mencari kita. 369 menarik perhatian. Sun Long menoleh untuk melihat ke belakang dan memastikan bahwa Duan Zhu dan Seng Jun belum menyusul Little Black, sebelum dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Liu Mei dan menjawab dengan senyum ringan di wajahnya. Ayo pergi dan lihat, kota dosa. Liu Mei merasa bingung di hatinya ketika mendengar jawaban Sun Long, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia kemudian bertanya. Long Ge, bukankah orang-orang dari dinasti Sengtian akan segera menemukan kita? Bukankah lebih baik bagi kita untuk bersembunyi dan menunggu di tempat lain? Tentu saja, Liu Mei sudah mengerti dari nada bicara Sun Long, bahwa dia tidak berencana menyembunyikan si hitam kecil sebelum mereka pergi ke kota dosa. Sebaliknya, tampaknya dia ingin menarik lebih banyak perhatian. Menganggukkan kepalanya, mata Sun Long tiba-tiba berubah dalam saat dia melihat ke kejauhan di depan, ke gunung merah darah yang perlahan muncul di cakrawala, sebelum dia berkata dengan nada serius. Meyer,
Kau benar, jalan terbaik adalah bersembunyi dan menunggu atau meninggalkan benua bintang malam. Akan tetapi, Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis, dan juga lelaki tua yang kemungkinan besar adalah Raja Dinasti Sengtian, tidak akan membiarkan apapun terjadi. Sekalipun mereka tidak dapat menemukan kita di bagian utara kota, saya tidak ragu bahwa mereka akan menyapu seluruh benua jika terpaksa. Lagi pula, jangankan peti kayu ini, atau pedang hitam dan baju zirah tembus pandang yang direbut si hitam kecil tadi, bahkan senjata-senjata lain yang berserakan di tanah saja sudah cukup membuat para Raja Dao itu bergairah. Liu Mei tampaknya baru menyadari apa yang ingin dilakukan Sun Long, saat dia bertanya dengan suara terkejut. Long Ge berencana untuk memancing mereka agar berpikir bahwa kita bersembunyi di dekat kota dosa. Sun Long menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, sebelum dia meletakkan peti kayu di tangannya ke dalam batu waktu. Meskipun dia penasaran dengan isi peti itu, dia tidak akan mencoba membukanya sementara Duan Zhu dan Seng Jun masih mengejarnya. Pada saat yang sama, Sun Long tidak menyangka bahwa dua Raja Dao Puncak akan mampu menemukan si hitam kecil begitu dia masuk ke dalam batu waktu. Namun, akan jauh lebih sulit baginya dan Liu Mei untuk bersembunyi jika mereka tidak mengarahkan perhatian dinasti Sengtian ke utara, benua bintang malam. Beberapa saat kemudian, saat seluruh kota kubah surga dibuat geger oleh para ahli dari dinasti Sengtian yang semuanya menuju ke arah utara benua, Gunung Darah, yang tampak familiar, tempat kota dosa berada, muncul di mata Sun Long. Saat si hitam kecil muncul di atas kota yang tak berhukum itu, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh gunung merah tua itu. ROOOAR. Setiap orang di kota dosa mengalihkan pandangan mereka ke langit, saat mereka menatap naga hitam yang terbang di atas kepala mereka. Bahkan Raja Dao tingkat menengah, Huang Senior, terbang keluar dari istananya di pusat kota dosa, sambil menatap naga hitam di langit dengan keterkejutan di matanya. Namun, Little Black hanya terbang di atas kota itu sesaat, sebelum ia menghilang di kejauhan. Bahkan jika Senior Huang ingin mengejar, dia tidak akan mampu mengejar naga hitam itu. Lagi pula, bahkan Seng Jun dan Duan Zhu paling-paling hanya setara dengan kecepatan Little Black, apalagi seorang Dao King tingkat menengah seperti dia. Saat berita tentang naga hitam yang hidup mulai menyebar ke seluruh kota bagaikan api, Sun Long menyuruh si hitam kecil turun ke hutan kecil 300 mil jauhnya dari Gunung Darah. Bahkan binatang ajaib terkuat di hutan yang berada pada peringkat awal 4, setara dengan puncak peringkat 3 kultivator alam roh, hanya bisa gemetar dan bersujud di depan aura naga hitam yang telah menutupi seluruh hutan. Sambil menepuk kepala Little Black, Sun Long berkata dengan suara rendah yang dipenuhi dengan tanda-tanda kelegaan yang jelas. Si hitam kecil, kerja bagus. Istirahatlah sekarang. Membuka mulutnya, si hitam kecil meludahkan baju zirah tembus pandang, dan juga pedang hitam berpola aneh di atasnya, sebelum ia kembali ke dalam batu waktu. Akan tetapi, Sun Long hanya melirik sekilas ke arah pedang hitam dan baju zirah yang ia curigai sebagai senjata di puncak absolut peringkat 3 tingkat emas, sebelum ia menempatkannya di dalam batu waktu juga. Long Ge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terdiam beberapa saat, Sun Long melihat sekelilingnya sebelum dia berkata, "Kita cari tempat terpencil dulu. Aku penasaran banget sama isi peti kayu itu." Karena peti itu diletakkan tepat di hadapan singgasana emas itu, Sun Long yakin bahwa sekalipun nilainya bukan yang tertinggi di antara benda-benda di dalam aula itu, benda itu pasti setara dengan batu naga. Pada saat yang sama, jauh di dalam, villa penguasa naga, kelompok persekutuan alkemis yang dipimpin Zhao Lan baru saja tiba di dalam ruang singgasana, saat mereka melihat para ahli dari dinasti Sengtian mengumpulkan sisa senjata emas tingkat 3 dari lantai. Melihat ke arah puncak peringkat 9 Dao King dari Alchemist Guild, istri Seng Jun, Ratu dinasti Sengtian, Qiao Lifen menatapnya dengan dingin ketika dia melihat tatapan serakah di matanya, sebelum dia berkata, "Zhao Lan, kusarankan kau jangan berpikiran aneh-aneh. Dinasti Sengtian kulah yang pertama kali menemukan tempat ini. Saya sarankan Anda berbalik dan segera pergi, kalau tidak." "Hahaha, kalau tidak, apa, Qiao Lifen? Aku sarankan kamu menyerahkan setengah dari apa yang sudah kamu dapatkan, kalau tidak, aku akan mengambil semuanya dengan paksa."
Dinasti Sengtianmu menemukan tempat ini lebih dulu. Kenapa kau tidak bilang kau juga yang menemukan Villa Raja Naga lebih dulu? Apa kau pikir aku akan percaya? Bagaimana kau bisa memasuki tempat ini tanpa bantuan Duansu? Ini aku yang mempermalukanmu. Serahkan setengah dari apa yang sudah kau dapatkan, kalau tidak, aku sendiri yang akan mengambil semuanya. Meskipun Zhao Lan tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak sebanding dengan Seng Jun, sebagai Raja Dao terkuat di persekutuan alkemis, dia cukup percaya diri untuk sepenuhnya menekan Qiao Lifen dan kelompoknya sendirian. Jika dia menambahkan kelompok Raja Dao dari persekutuan alkemis di belakangnya, dia yakin bahwa dia bahkan dapat membunuh kelompok dinasti Sengtian jika Seng Jun tidak hadir. Ekspresi jelek muncul di mata Qiao Lifen, sebelum dia terdiam beberapa saat, sementara ekspresi marah muncul di wajah para Raja Dao dari dinasti Sengtian. Sambil menggertakkan giginya, Qiao Lifen menghunus pedangnya sebelum dia berteriak dengan marah. Zhao Lan, aku akan membuatmu menyesali ini. Tanpa menunggu Zhao Lan merespon, Qiao Lifen terbang ke arahnya, dengan tujuan menyerang mendadak Raja Dao peringkat puncak 9. Namun Zhao Lan tampaknya telah menduga hal ini, karena pertarungan besar langsung meletus di antara dua kekuatan puncak kota kubah surga. 370 pedang hitam dan baju besi tembus pandang. Ekspresi Seng Jun langsung menjadi gelap saat dia menerima laporan dari salah satu Raja Dao di dalam ruang singgahsana, bahwa pertarungan telah meletus antara dinasti Sengtian mereka dan persekutuan alkemis. Puncak peringkat 9 Dao King berdiri terpaku di tempat, bimbang apakah ia harus kembali ke Villa Raja Naga, dan menghancurkan kelompok Zhao Lan, atau apakah ia harus terus mengejar Sun Long. Pada akhirnya, Seng Jun hanya menatap ke arah Villa Raja Naga, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Zhao Lan, aku akan membuatmu menyesal. Tanpa membuang waktu lagi, Raja tua dinasti Sengtian terus terbang menuju utara, benua bintang malam. Lagi pula, dalam pikiran Seng Jun, hanya pedang hitam itu atau baju zirah tembus pandang itu, yang jauh lebih berharga daripada gabungan semua senjata emas tingkat 3 yang ada di Villa Raja Naga. Sementara Seng Jun terus terbang menuju bagian utara, benua bintang malam, dengan ekspresi jelek di wajahnya, Sun Long dan Liu Mei telah meninggalkan hutan kecil yang berjarak beberapa ratus mil dari kota dosa saat mereka terbang menuju timur, benua bintang malam. Meskipun Sun Long tahu bahwa akan memakan waktu lebih lama jika dia dan Liu Mei terbang menuju bagian timur benua sendiri-sendiri alih-alih menunggangi Little Silver, kali ini dia harus sangat berhati-hati. Lagi pula, kerumunan di pintu masuk Villa Raja Naga telah melihat dua orang berjubah hitam memasuki gerbang villa dengan menunggangi Raja Macan Tutul bersayap perak, sementara dua orang lainnya yang berpakaian hitam juga meninggalkan villa tersebut sehari kemudian dengan menunggangi naga hitam. Sun Long tidak akan meremehkan kecerdasan setiap orang di kerumunan itu, dan mengira bahwa mereka tidak akan mampu menghubungkan dua hal yang sama untuk mengetahui bahwa macan kumbang hitam ada hubungannya dengan orang-orang di punggung naga hitam. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak berani memanggil Little Silver, dan sebaliknya, dia terus terbang bersama Liu Mei sendirian. Seminggu segera berlalu, namun Sun Long dan Liu Mei baru melintasi 2/3 jarak yang diperlukan untuk mencapai bagian timur benua. Selama waktu ini, Sun Long dan Liu Mei telah melihat lebih dari satu kelompok pembudidaya berjubah emas berpatroli di bagian utara benua. Dari jubah yang dikenakan orang-orang ini, Sun Long langsung dapat menebak bahwa mereka adalah anggota dinasti Sengtian. Akan tetapi, karena Sun Long dan Liu Mei mengenakan pakaian biasa mereka, bukan jubah hitam, kelompok ahli jiwa baru lahir dari dinasti Sengtian mengabaikan semua orang yang tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Pada saat yang sama, dan terutama sekarang karena hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum ujian Sekte Suci dimulai, sangatlah normal bagi para kultivator alam roh tingkat puncak 9 untuk bepergian ke seluruh benua dalam mencari pertemuan yang kebetulan, seperti pemuda yang pernah ditemui Sun Long di Pegunungan 10.000 Binatang, Chen Yan. Lagi pula, dalam ujian Sekte Suci, para kultivator alam roh peringkat puncak 9 akan berada di posisi terbawah, sedangkan para ahli tahap jiwa baru lahir pun belum tentu berhasil lulus. 3 hari lagi segera berlalu, dan Sun Long dan Liu Mei akhirnya tiba di luar kota berukuran sedang di bagian timur, benua bintang malam. Meskipun kota ini lebih kecil dari kota pedang perak, ada ratusan pembudidaya yang masuk dan keluar melalui gerbang setiap saat.
Saat mata Sun Long tertuju pada kota, gelombang energi tak terlihat muncul dari tubuhnya, menutupi kota sepenuhnya, sebelum suara Little Black terdengar di kepalanya. Tuan, kota ini hanya memiliki selusin kultivator tahap jiwa baru lahir, dan bahkan yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak peringkat 3. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menghela napas lega, sebelum dia memegang tangan Liu Mei dan mengantre di pintu masuk kota. Setelah membayar 100 batu roh tingkat rendah, Sun Long dan Liu Mei diizinkan memasuki kota, sebelum Sun Long mencari penginapan untuk bermalam. Sedangkan bagi para kultivator jiwa baru lahir tahap awal di dalam kota, meskipun Sun Long yakin bahwa dia tidak akan terlibat konflik dengan mereka karena dia memang berencana untuk tetap tinggal di dalam penginapan sejak awal, dia juga tidak takut pada mereka. Sekarang dia telah maju ke puncak peringkat 9 di alam roh dan juga puncak tahap keempat dalam tubuh abadi raja miliknya. Sun Long yakin bahwa dia dapat melawan sebagian besar ahli jiwa baru lahir tahap awal yang normal tanpa masalah apapun. Sedangkan bagi para kultivator tahap jiwa baru lahir yang baru saja maju, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan mereka dengan satu gerakan saja. Setelah menghabiskan 600 batu roh tingkat rendah untuk menyewa halaman besar selama 1 bulan, Sun Long dan Liu Mei masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu, sebelum mereka duduk bersila di atas bantal meditasi di lantai. Melihat senyum lembut nan cemerlang di wajah Liu Mei setelah dia akhirnya melepaskan kerudung putihnya, perasaan hangat muncul di hati Sun Long. Lagi pula, Sun Long tahu bahwa Liu Mei telah merasakan tekanan luar biasa saat mereka berhadapan dengan dua Raja Dao peringkat puncak 9 di kedalaman villa. Lagi pula, salah satu dari orang-orang itu adalah Kepala Aula, Istana Kaisar Iblis, suatu kekuatan yang tidak berlokasi di benua bintang malam, melainkan tempat yang akan segera mereka tuju, wilayah tengah, sedangkan yang satunya lagi kemungkinan besar adalah Raja Tua dari salah satu kekuatan terkuat di benua bintang malam. Praktis tidak ada kultivator alam roh yang tidak merasa tertekan saat menghadapi dua monster tua itu. Setelah duduk bersila di lantai, Sun Long melambaikan tangannya, dan pedang hitam dengan pola aneh di atasnya, serta baju besi tembus pandang muncul di depannya dan Liu Mei. Merasakan tekanan yang datang dari pedang hitam dan baju besi tembus pandang dari jarak yang begitu dekat, gelombang keterkejutan muncul di hati Sun Long. Pada saat yang sama, Liu Mei juga bertanya dengan suara terkejut. Long Ge, apakah ini benar-benar senjata bermutu emas? Liu Mei telah melihat cukup banyak senjata kelas emas bersama Sun Long selama 3 tahun terakhir, dan pedang biru 4 musim, miliknya juga merupakan pedang kelas emas peringkat 1 puncak. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang keluar dari pedang dan baju zirah di depannya benar-benar berbeda dari senjata kelas emas yang pernah ditemuinya di masa lalu. Setelah berpikir serius sejenak, Sun Long menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan percaya diri. Mereka benar-benar melampaui tingkat emas. Bahkan senjata kelas emas peringkat 3 di Villa Raja Naga tidak memiliki aura seperti ini. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, suara Little Black terdengar di benak Sun Long saat dia berkata, "Tuan, ini adalah senjata puncak bintang 1. Senjata bintang 1. Selanjutnya bab 371 senjata bintang."